Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Sekelangkong. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris khusus SMA kelas 10, yakni materi Recontext. Materi ini sebenarnya sudah dipelajari sejak SMP, namun di SMA dipelajari kembali. Nah, di SMA ini, Recontext akan dipelajari lebih luas lagi, atau lebih mendalam. Langsung saja kita mulai dari definitions of Recontext. What is Recontext? Apa sih yang dimaksud text recon? Recontext is a text that retells events or experience happen in the past. Jadi, teks recon adalah suatu teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Namanya peristiwa. Peristiwa ini bisa berupa peristiwa fakta ataupun peristiwa fiksi hasil karangan. Untuk pengalaman bisa pengalaman sendiri dari penulis maupun pengalaman orang lain. Nah, sekarang sudah paham kan definitions of recontext? Berikutnya adalah pembahasan social functions atau tujuan dari teks recon. Semua jenis teks pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan recontext. Social functions of recontext is either to inform or entertain the readers about past event or experience. Jadi, fungsi sosial dari teks recon adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca tentang peristiwa atau pengalaman masa lampau. Selanjutnya adalah generic structure of recontext. Ada 3 poin inti. Yang pertama adalah orientations, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah reorientations. The orientation introduces the participants, place, and time. Jadi dalam bagian orientasi ini memperkenalkan siapa atau apa yang terlibat dalam peristiwa itu, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Selanjutnya adalah event. The events describes the series of event or experience in chronological order. Di bagian event ini mendeskripsikan bagian-bagian peristiwa ataupun pengalaman secara berurutan. Jadi disusun berdasarkan waktu kejadiannya. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiga, serta selanjutnya. Disusun berdasarkan waktu kejadiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah reorientations. The reorientations contains personal statement, such as conclusion or impressions. Jadi di bagian orientasi ini berisi tentang pernyataan dari si penulis. Misalkan kesimpulannya seperti apa, atau kesannya seperti apa. Ini ada di reorientations. Berikutnya lanjut ke language features, atau ciri kebahasaan yang terdapat dalam recontext. Yang pertama adalah using past tenses. Past tenses ini diantaranya simple past tense, past perfect tense, past future tense, past continuous tense. Intinya tentang past tenses. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah using personal pronouns. I, she, they, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud personal pronouns. Selanjutnya adalah using time connective. Seperti first, next, then, after that, finally, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud time connective. Sebagai kata hubung yang memiliki makna waktu. Selanjutnya adalah using action verb. Action verb ini yang dimaksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan seperti went, moved, wrote, brought, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah using adverb. Adverb di sini ada 4 macam. Namun yang pasti ada 2, adverb of time dan adverb of place. Adverb of time diantaranya last time, 3 years ago, last night, last year. Untuk adverb place ini biasanya tergantung dari tempat kejadiannya itu. In Surabaya, in Jakarta, atau di mana? Terserah, tergantung dari kejadiannya itu ada di mana. Nah, language feature sudah. Selanjutnya adalah kinds of recontext. Saya bagi menjadi 5 jenis text recon di sini. Yang pertama adalah personal recon. It is one of recontext that retells the reader's experience or activity in the past. Personal
recon di sini ialah suatu teks yang menceritakan kembali pengalaman atau aktivitas dari penulis di masa lampau. Misalkan bepergian kemana, entah itu liburan, mengunjungi temannya, mengunjungi keluarganya, ini bisa ditulis dalam bentuk recon text. Yang kedua adalah factual recons. It is one of recon text that retells factual events or something that really happened in the past. Jadi factual recon ini mengacu kepada peristiwa fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lampau. Misalkan tentang suatu kecelakaan atau tentang laporan penelitian, ini bisa dimasukkan dalam factual recon. Yang ketiga adalah biographical recon. It is one of recon text that retells detailed descriptions of person's life involve basic fact like education's achievement. Jadi biographical recon ini adalah suatu teks yang menceritakan kembali secara details tentang perjalanan hidup seseorang. Misalkan tentang pendidikannya atau pencapaiannya. Selanjutnya adalah imaginative recon. It is one of recon text that retells the reader's imaginations about events happen in the past. Jadi, imaginative recon ini adalah satu teks yang menceritakan kembali imajinasi dari penulisnya itu sendiri tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ini bisa melalui mimpi juga, bisa karena angan-angan dari si penulis sendiri hasilnya mengarang, dan ada suatu semacam peristiwa real itu sebenarnya itu kan fiksi saja. Nah, ini yang dimaksud imaginative recon. Selanjutnya adalah historical recon. It is one of recon text that retells detailed descriptions of particular historical event. Jadi historical recon ini adalah suatu teks yang menceritakan kembali secara detail atau menceritakan kembali tentang peristiwa tertentu. Nah, ini berkaitan dengan sejarah. Tentu di SMA lebih ditekankan ke historical recon. Nanti contohnya pun saya akan mengambil tentang historical recon. Perhatikan ya. The Youth Pledge. The Youth Pledge on 28 October 1928 was declaration made by young Indonesian nationalists. This declaration was proclaimed in the Second Youth Congress. There are 3 points covered in the declaration, which are one motherland, one nation, and one language. The first Indonesian Youth Congress was held in 1926. It was held in Batavia, which was capital of the Dutch East Indies. In the first Congress, there were no formal decisions made, but it promoted the idea of united country. The second Congress was held in October 1928. This Congress was held at 3 locations. The first session was held to inspire the feeling of unity. The second session discussed about education, and the third or the final session, participants heard for the first time Indonesian national anthem created by Wake Redoubt Department. The third session closed with Youth Pledge reading. At that time, the Youth Pledge was used for boosting the Indonesian Army spirit with the unity of the young nationalists. The Indonesian independence fighters got more motivation to fight against the colonialists. Up to today, the date when the Youth Pledge was made is still remembered and celebrated. Many historians said that the Youth Pledge and the Youth Congress are one of the most important moments for Indonesia. Itulah pembahasan dari recon text. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa membuat recon text secara benar. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Thank you. Terima kasih. Matur Sekelangkong.